siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pencegahan terhadap risiko dan bahan kimia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Pasila Denganus. Nama saya Mario Gulere. Nama saya Marlina Mose. Nama saya Patricia Latule. Nama saya Mariske Sinawadrigus. Selamat belajar. Ya, Ibu dan teman-teman, materi yang akan saya bawakan di saat ini yang bertopik pencegahan terhadap risiko dan bahaya kimia. Yang pertama adalah latar belakang. Hazard atau potensi bahaya menunjukkan bahwa adanya sesuatu potensi yang akan mengakibatkan cedera, kerusakan, dan penyakit. Di tempat kerja sangat memungkinkan terjadi kecelakaan kerja, apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit sangat rentan terjadinya kecelakaan kerja. Adapun sumber bahaya di rumah sakit seperti sumber bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan sebagainya. Bahaya kimia di rumah sakit sangat berpotensi karena rumah sakit lekat dengan obat-obatan, lekat dengan mesin-mesin yang memakan zat-zat kimia. Zat kimia dapat dikatakan sebagai potensi bahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada pernapasan. Adapun jalur pernapasan yang dapat rusak dikarenakan menghirup zat kimia antara lain kulit atau absorpsi kulit, absorpsi melalui paru-paru atau inhalasi, dan absorpsi melalui saluran pencernaan atau IGST. Ya, Ibu dan teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan. Untuk itu kita tahu dulu apa itu hazard. Hazard adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya bahkan kecelakaan. Pada tempat kerja, risiko terjadinya kecelakaan sangat tinggi, terutama di rumah sakit. Agar pelayanan maksimal, maka semua potensi yang menyebabkan kecelakaan kerja harus diperhatikan sedetail mungkin. Semua para pekerja, orang yang berada di sekitar juga harus mengetahui hazard bahaya yang ada agar tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Adapun hazard bahaya yang tidak menyebabkan kecelakaan kerja yang berpotensi cukup tinggi di rumah sakit, yaitu hazard kimia. Hazard kimia ini adalah potensi bahaya kimia yang merupakan paparan yang terjadi pada pekerja dengan berbagai macam bahan yang mengandung racun pada efek yang merugikan bahkan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Teman-teman, hazard kimia ini dapat terjadi pada bahan kimia, golongan berbahaya dan beracun. Pengendalian harus dilakukan adalah dengan identifikasi bahan B3 atau berbahaya, beracun, pelabelan standar, penyimpanan standar, penyiapan MSDS atau material safety data sheet atau lembar data keselamatan bahan, penyiapan P3K, serta pelatihan teknis bagi petugas pengelola B3. Selain itu, pembuangan limbah B3 cair harus diperhatikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Hazard kimia berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat luas, dari yang ringan seperti bersin-bersin, kulit gatal, sampai yang berat seperti kelainan organ hati dan saraf, gagal ginjal, atau cacat fungsi paru. Yang berikut risiko dari bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi yang meliputi 1. Desinfektan, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk dekontaminasi lingkungan dan peralatan di rumah sakit, seperti BNP lantai, desinfeksi peralatan dan permukaan peralatan dan ruangan dan lain-lain. 2. Antiseptik, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk cuci tangan dan mencuci permukaan kulit pasien seperti alkohol, iodin, povidon, dan lain-lain. 3. Deterjen, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci linen dan peralatan lainnya.
4. Regen, yaitu zat atau bahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, klinik, dan patologi anatomi. 5. Obat-obat sitotoksik, yaitu obat-obatan yang dipergunakan untuk pengobatan pasien. 6. Gas medis, yaitu gas yang dipergunakan untuk pengobatan dan bahan penunjang pengobatan pasien seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, nitrit oksid, nitrous oksid, dan lain-lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar mengurangi risiko hazard kimia di rumah sakit antara lain. Yang pertama yaitu pengendalian bahan kimia dilakukan oleh unit K3RS berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pengadaan B3, yaitu penyimpanan, pelabelan, pengemasan ulang atau repacking, pemanfaatan dan pembuangan limbahnya. Yang kedua, pengadaan bahan beracun dan berbahaya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penyedia B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan atau materi safety data sheet atau MSDS. Petugas yang mengelola harus sudah mendapatkan pelatihan pengolahan B3 serta mempunyai prosedur penanganan tumpahan B3. Yang ketiga, penyimpanan B3 harus terpisah dengan bahan, bukan B3 diletakkan di atas palet atau di dalam lemari B3. Memiliki daftar B3 yang disimpan, tersedia MSDS, safety software, APD sesuai risiko, bahaya, dan spill kit untuk menangani tumpahan B3 serta tersedia prosedur penanganan kecelakaan kerja akibat B3. Yang keempat, pelabehan dan pengemasan ulang harus dilakukan oleh satuan kerja yang berkompeten untuk menjamin kualitas B3. Melakukan pembelaan tanpa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit. Kemudian yang kelima, pemanfaatan B3 oleh satuan kerja harus dipantau kadar paparan ke lingkungan serta kondisi kesehatan pekerja. Pengolahan B3 jika belum harus segera diusulkan sesuai prosedur yang berlaku. Yang keenam atau yang terakhir, pembuangan limbah B3 cair harus dipastikan melalui saluran air kotor yang akan masuk ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Limbah B3 padat harus dibuang ke tempat pengumpulan sementara limbah B3 atau TPS B3 untuk selanjutnya diserahkan ke pihak pengolahan limbah B3. Bahkan di hari ini, saran dari kelompok kami dianjurkan agar mengendalikan bahan kimia yang digunakan, pengadaan bahan kimia sesuai dengan aturan yang berlaku, pemisahan bahan kimia yang berbahaya dan beracun dengan yang tidak, melabelkan bahan kimia, pemantauan terhadap lingkungan, dan pemulihan pembuangan bahan kimia. Tetap berhati-hati dalam pemakaian bahan kimia karena hazard kimia di rumah sakit cukup tinggi dan berisiko. Terima kasih.